Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sipa Melani Effendi. Di sini saya akan membahas tentang penyajian dan pengolahan data. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas, judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori, misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah, dan jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Bisa dilihat ini contoh tabel satu arah dari daftar inventaris kelas 10.1 menurut jenis barang tahun ajaran 2015-2016. Di sini nama barangnya ada meja, jumlahnya 36, nama barangnya kursi, jumlahnya ada 37, nama barangnya sapu dan jumlahnya ada 4, papan tulis, jumlahnya ada 2, spidol, jumlahnya ada 3. Berikut adalah contoh dari tabel satu arah. Tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori, misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, dan jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Di sini ada contoh tabel dua arah, yaitu dari daftar jumlah mahasiswa STIS menurut tingkat dan jurusan tahun 2015. Di sini tingkat kedua jurusan statistik ada 371 dan jurusan komputasi statistik 111 dan jumlahnya 482. Tingkat 3 jurusan statistik 366 dan jurusan komputasi statistik 117 dan jumlahnya 483. Tingkat keempat, jurusan statistik 232, jurusan komputasi statistik 61 dan jumlahnya 293. Jumlah dari statistik ada 969 dan jumlah dari jurusan komputasi statistik ada 289 dan jumlahnya ada 1258. Tabel tiga arah. Tabel tiga arah menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data, misalnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal dan lokasi investasi, dan jumlah produksi menurut jam kerja shift, jenis mesin dan kualitas barang. Di sini ada contoh tabel tiga arah dari jumlah karyawan perusahaan YZ menurut bagian kerja, jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2017. Di sini ada bagian keuangan, jenis kelamin laki-laki, SMA 2, diplomanya 11, sarjananya 7, dan jenis kelamin perempuannya SMA 3, diplomanya 10 dan sarjananya 9. Bagian pemasaran, laki-laki SMA 4, diploma 7, sarjana 12, dan jenis kelamin perempuan SMA 1, diploma 5, dan sarjana 13. Bagian administrasi SMA 9, diploma 5, sarjana 1, dan untuk perempuannya SMA 1, diploma 3, sarjana 12. Jadi jumlah SMA laki-laki ada 15 dan diploma laki-laki 23, sarjana 20.
Sedangkan SMA perempuan jumlahnya ada 5, diplomanya 18, dan sarjananya 34. Penyajian data dengan grafik. Grafik adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Dalam sebuah grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis, grafik balok atau batang, dan grafik lingkaran. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contoh grafik single line. Bisa dilihat di sini ada contoh dari grafik single line. Di sini yaitu perkembangan harga saham Telkomsel selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Contoh grafik multiple line. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, yaitu dari perbedaan harga saham Telkomsel dan Indosat selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Grafik batang atau balok secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari satu batang saja dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang, sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Contoh, grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan biasanya dalam persentase. Contohnya bisa dilihat di sini ada grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Mengubah data tabel ke dalam grafik. Tabel distribusi frekuensi. Bisa dilihat di sini ada contoh dari tabel. Berat badannya 40, frekuensinya 6, berat badannya 41, frekuensinya 12, berat badannya 42, frekuensinya 15, berat badannya 43, frekuensinya 18, berat badannya 44 kg, frekuensinya 9, jumlahnya 60. Kita ubah ke dalam bentuk grafik batang. Bisa dilihat grafik batang dari berat badan 40 kg, banyaknya siswa 6, 41 kg, banyak siswanya 12, 42 kg, banyak siswanya 15, dan 43 kg, banyak siswanya 18, dan 44 kg, banyak siswanya 9. Kita ubah data tadi ke dalam bentuk grafik garis. Bisa dilihat di sini berat badannya 40 kg, banyak siswanya 6, berat badan 41 kg, banyak siswanya 12, dan 42 kg, banyak siswanya 15, 43 kg, banyak siswanya 18, dan 44 kg, banyak siswanya 9. Yang kedua, di sini ada pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti atau berguna yang berupa informasi. Yang pertama ada main. Main adalah
Nilai rata-rata dari data yang diberikan. Nilai mean, data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Bisa dilihat di sini rumus dari mean data tunggal. Dengan keterangan X-nya rata-rata, X1, X2, dan Xn yaitu datum ke 1, 2. N-nya yaitu banyak datum. Rumus mean rata-rata data kelompok. Dengan keterangan, bisa dilihat rumusnya, dan dengan keterangannya X rataan hitung dari data kelompok, Fi yaitu frekuensi kelas ke I, dan Xi yaitu nilai tengah kelas ke I. Kedua, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mendapatkan nilai modus data tunggal, perlu mengelompokkan datum dengan nilai sama. Setelah mengelompokkan datum-datum yang sama menjadi satu akan diperoleh nilai frekuensinya. Kemudian nilai modus dapat secara mudah diperoleh. Di sini rumus dari modus yaitu nilai dengan frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Rumus modus data kelompok yaitu bisa dilihat datanya, dan di sini keterangannya TB yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P-nya yaitu panjang kelas interval. Ketiga, median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Untuk mendapatkan nilai median, data tunggal diawali dari mengurutkan data. Untuk data ganjil, nilai media data tunggal sama dengan data ke setengah N plus 1. Sedangkan untuk data genap, nilai median merupakan rata-rata nilai dari data ke N dan data ke setengah N plus 1. Bisa dilihat di sini median data tunggalnya. Rumus median data kelompok. Bisa dilihat di sini ada rumusnya dengan keterangan TB yaitu tepi bawah kelas median, N yaitu jumlah seluruh frekuensi, FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI yaitu frekuensi kelas median, dan P yaitu panjang kelas interval. Sekian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.